Oh, udah ini playable ya main ini. Hmm? Bangkeng bangkeng. Hmm? Lumayan di 1080p dapat 50 fps buat Smackdown. Ayolah, ayolah, masa eleh. Halo, assalamualaikum. Masih dengan channel yang campur aduk segala ayat. Di video kali ini langsung saja saya lagi ada bukan project atau ya lagi iseng-iseng bongkar-bongkar gudang. Masih ada CPU yang dulu masih bisa dipakai, ternyata ya udah dicoba rakitin aja. Dan di sini bukan mau ngerakit PC Windows ya, tapi ke emulator. Bukan emulator tapi ke konsol. Jadi si PC ini mau dibuat konsol. Maksudnya dibuat konsol karena penggunaannya buat anak-anak. Anak-anak itu kadang, khususnya anak-anak zaman now, agak susah mau ngoprek Windows. Jadi begitu start pengennya kayak konsol, begitu tinggal langsung pilih game aja. Ya paling solusinya dibuatin Batosera. Kita manfaatin Batosera. Dan CPU jadul yang saya punya di sini masih menggunakan prosesor jadul banget, gak jadul banget lah, tapi lumayan jadul banget. AMD A44.000 seri APU yang lumayan paling bawah itu. Sekarang terakhir lihat di marketplace harganya 40 ribuan. Dan buat motherboardnya ini pakai dari ECS A55F2M3, masih soket FM2. Kalau sekarang beli mending langsung ke FM2 plus karena semakin banyak variannya. Kita cek lagi dan udah penggunaan RAM ini masih pakai, karena pakai komponen yang dulu serba dulu ya, agak terlalu banyak keluar sih. Paling keluar cuma buat beli keyboard keyboard mini 30 ribuan, 37 ribu. Terus beli gamepad sama bluetooth adapter habis 60-70-an ya, paling segitu. Kabel masih ada. Kita cek dulu buat penggunaan RAM di sini. Mana RAM? Ini karena ini CPU ini mentok di 133 ya. Terus 1333. Terus chipset bukan ke chipset bukan. Mana RAM? Mana RAM? Dasar. Buat ininya cuma pakai yang 120 GB, masih bawaan yang ada di casingnya, ini harddisk. Terus ini RAM-nya pakai 2x2 ya. Berarti totalnya 4 GB. Si ini dulunya padahal lumayan playable. Dipakai main Dota juga waktu itu, minimal 40 fps dapat. Gak tahu sekarang karena ini saya gak pakai lagi Windows. Langsung saja udah dipasangin ke Batosera. Nah, atuh. Tapi jangan mana mulai RAM teh mana, RAM 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 lain. Ada tuh core power management ACPI. Bentar ya, kalau sudah ketemu. Mana RAM sat, oh iya, memory clock lain. Pokoknya ini RAM 2 GB aja kali 2. Udah pusing si kaburu lama di sini. Udah kita langsung aja. Jadi enaknya Batosera itu kita gak perlu masuk window, begitu on CPU. Nah, kita back to exit kan, save yang reset. Udah lah. Jadi begitu booting dari BIOS, bukan dari BIOS, nah dari sini ini langsung masuk ke, nah ini mah enaknya Batosera. Jadi kalau yang belum pernah buka Windows, khususnya anak-anak yang
pengennya langsung main aja, ya ini cocok. Nggak usah buka window, nggak usah sutang setting setik, tinggal pairing langsung masuk. Mana opening? Nah, wis, tampilannya standar lumayan, cuma gini doang. Dari 120 giga di sini saya gak terlalu banyak masang game. Ini baru percobaan dulu. Mudah-mudahan anaknya cocok. Karena kita gak tahu juga kekuatan dari pasangin dulu sticknya ya, bawa. Sebenarnya udah beli yang PS3 tapi ini pakai yang bawaan dulu aja, pakai stick Nintendo Switch. Mana belum? Nah, ini buat game window ini berat, udah pernah coba, nanti dicoba lagi. Yang paling lancar dan kebuka di sini Pro Evolution 2015, udah pernah nyoba di 2017. Dia gak kebuka tuh, gak tahu gak support sama emulatornya, belum disupport sama emulatornya, atau emang hardwarenya gak kompatibel gitu. Nintendo udah kemasukin, udah Nintendo lah, udah gak usah direview, pasti jalan. Dibuka di STB juga lah jalan. Ini juga, ini Nintendo 64 lumayan bagus. Ini langsung aja ke PlayStation, cuma ada satu, langsung aja paling yang berat ya. PlayStation udah pernah nyoba, nanti diperbanyak lagi, bisa dites lagi kalau hardware pun lancar sih. Kita ke PS2 aja, game yang pasti kemungkinan banyak semua orang tahu lah, Downhill. Kita coba Downhill. Di tampilan awal 60 fps, 50 fps. Yes, 50 fps. Kalau PS2 setahu saya sih lebih berat speknya dari PSP ya. Jadi butuh proses lebih, bahasanya kemananya, butuh effort lebih lah si prosesor tuh sama VGA nya ini onboard ya, VGA APU. Tapi seenggaknya ini user interface-nya benar-benar mudah, colok gamepad langsung, nggak usah manual sutang setting. Kalau di Windows kadang ke semua game bisa langsung, kadang harus di setting manual dulu, kebaca dulu. Di sini anak bisa langsung main, tinggal cuma nyalain tombol CPU aja, gas. Cuma tinggal harus banyak milih-milih compatibility game yang support sama emulator sama hardware, karena ini CPU kentang bener. Pertanggal hari ini saya cek di marketplace, harga A44 ribu itu cuma 40 ribuan, padahal dulu saya beli hampir 700 ribu lebih. 10 tahun ke belakang mungkin ini saya beliin itu. Aduh, ini stabil, berarti ini stabil di 33 fps ya. Duh, lupa belum masukin GTA San Andreas, padahal itu yang harusnya masuk, bukan ini. Ini juga sih. 40 fps lumayan, belum ada drop fps. Itu wae namru, kita loncatin di sini. Kirain bakal loncat. Puter, flip, sip, udah cukup kayaknya untuk ngetes game ini. Ya ada di rata-rata 30 fps lah, 35 fps, sekarang malah ke 40. Termasuk bukan stabil atau playable ya, anak-anak juga, di mata anak-anak mah gak terlalu 40, gak terlalu ngejar fps, yang penting bisa main, biar gak terlalu banyak ngoprek HP yang makan kuota. Di sini anteng, di sini bisa main berdua juga sama temennya, sama adenya. Set, labrak, labrak tangkal. Ya, buat downhill sudah cukup, kita close dulu.
ALTF 4. Oh iya, keyboardnya nggak fungsi. Begitu keluar ALTF 4 langsung milih lagi Sonic Unleashed. Lah, ini agak kurang playable. Pernah, apakah harus dicoba? Kita coba ini. Enam puluh fps, 5960, 5960. Gak bisa di skip kah? Ya, Insomniac modal yang bikin game Spider-Man ya, kalau nggak salah. Kalau nggak, 20 fps ya berat ya. 20 fps mah udah pernah main berarti. Yes, oh udah pernah, bukan udah pernah main, udah pernah nyoba. Hmm. Ayo dong, terlalu banyak cutscene. Skip, skip, skip. Oh, 20 fps saudara-saudara, dan berat, berat. Ini kemungkinan besar masalah di CPU-nya. Oh ya, ini main di 1080p ya. Kenapa di 1080p? Karena di rumah pakainya TV 32 in biar enak di mata. Jadi agak maksa, ini setelan maksa sih. Jadi harus pilih gamenya yang playable di 1080p. Ini udah cukup kayaknya. Berat, berat, berat. Pengen menyerah. Pengen menyerah, kita close lagi. Itu sudah. Tekan 5 juga berat, sama seperti tadi. Ini kemungkinan, kalau udah kebuka, terus ngedrop gitu, kemungkinan besar ada masalah. Bukan ada masalah. Eh, Kekuatan prosesornya aja yang lemah. Sama iGPU-nya ya. Integrated GPU-nya. Kita Smackdown. Wah, ini Smackdown 2 itu game yang lagi booming-booming di masanya. Berarti saya waktu masih sekolah ya. Sekolah juga SMP berarti. Lawas lebih game. SD SMP. Draw. Di menu FPS-nya masih aman. Masih aman. 50 mah playable ini. Manager, one player, gamepad yang dipasangnya cuma satu. Kita Brock Lesnar. Scotty 240 lainnya. Oh, masih playable 30 fps. Kita skip. Skip lagi. Dikit semek. Oh, udah ini playable ya main ini. Bangkeng. Lumayan di 1080p, dapat 50 fps buat Smackdown. Ayolah. Ayolah, masa eleh. Ya, kalau kenapa jadi main game? Ah. Ah. Eh. Bang. What the
Ah, ayo disiksa. Itu. Ah. Eh, berpelukan. Dah, skip. Kita lanjut game selanjutnya. Ini berarti playable ya buat game Smackdown. Kita eksis. Udah 2 game karena game PS2 lumayan berat. Kalau PS3 ya pasti playable. Assassin's Creed. Kita coba Assassin's Creed. Assassin's Creed di 30 fps. Manu aja 30 fps apalagi main. Kan bangkeng-bangkeng. 30 fps. Gak bisa di skip kah? Kryptonite. Aduh. Oh, bisa di skip. Ini masih 25 fps tampilan di menu. No. Biar langsung ke gameplay. 30 fps ada drop. Oh, 30 fps, wey. Hmm. Hmm. 30 fps ya. Lari lari lari. Loncatnya namanya. Oh, itu aja tuh kan sprint. Masih stabil di Assassin's Creed. Oh, di sini tuh harus loncat. Nah, blend. Blend teh menyatu. Hmm. Abang tara main Assassin's Creed. Tapi lumayan sih dari ini udah. Gambar juga ini 1080p tajam ya. Kalaupun main di layar gede dijamin aman. Tadi ya tackle. Oh. Oh. Oh, saloncat. Celung. 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 What the? Tangan kosong lawan peso. Bisa beres. Penting playable lah we. Setelah main game jadi bawa deui. Kita coba God of War. God of War Ghost of Sparta. Di menu lumayan. Di menu dapat 60 fps. Kita coba di gameplaynya apakah sama kayak Assassin's Creed. Cuma dapat 30 fps. Tapi ini sekali lagi ini gambar full HD ya, kalau diturunin ke 720 atau bawahnya lagi
mungkin bisa lebih playable lagi. Tapi ya playable, tapi gambar buriknya sarik-sarik juga di mata sih. Visions of his mortal existence still haunted him. Kunaon si Kratos? Alah pusing gitu Kratos knew he was mimpi. beyond for with the gods, War with the new god Latin siapa sih menulis. Atuh tong hujan terus si panas itu sumbu kieu the vision of his past set Kratos in search of 20 answers. fps-nya. Answers that 20 lay fps beyond masih what aman was dengan resolusi within the 1080 city p. of Atlantis. 1080 p tapi burik. Oh, cut skin ini. Yang bikin burik tuh cut skin mungkin Not a wise course of action. agak burki. Gambarnya ada agak burki-burki. Nothing more. Mereka ngobrol sama di Facebook. Atuh. Itu bisa di skip. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. Please. Come on. 30 fps, 26 fps. Oh, gambarnya jadi bening, Pak. Oh, udah ke 60 fps. Saudara-saudara. Gambarnya jadi tajam. Dan ini gameplay buat PSP di God of War. Oh. Wah, stabil 60 fps enak kan. Enak Gajileng. Wow. 60 fps berarti amannya buat game ini. Tetap tadi suara karena ini direkam jadi gak kedengeran suaranya. Mudah-mudahan gak ada bug suara. Tapi biar kalau main normal sih gak ada bug. Gak tahu kalau direkam masuknya. Oh, escape cuma error. Ngehead. Wih. Nah ini kait tuh. Kait. Buka pantau. Tadi bukan aku salah pantau. Oh, bunuh biar luhur mereka. Pendedor. Oh, tajong. Udah. Cukup buat God of War. Kita lanjut ke game Windows ya. Exist, Teenage Mutant, Tenchu, Need for Speed. Kita buka game window dan kita ini berat nih Metal Gear. Ini gak ada FPS counternya. Kita kalau Metal Gear berat paling 20 FPS. Kita coba di Need for Speed. Nah, Need for Speed Limited Edition ini bagus FPS-nya. Kita tes Need for Speed. Ini game PC ya. Game PC juga bisa dibuka di Batocera. Cuma balik lagi tergantung compatibility sama Batocera atau emulator Batoceranya. Dan juga compatibility di hardware. Kalau hardwarenya gak bisa ngejar ya jatuhnya drop FPS sih. Oh udah. Oh ini gambar udah masih 1080p juga, semua settingan di 1080p. Gak ada FPS counternya, masih bingung settingnya. Tapi ini bisa dilihat 60 lebih dari 50 fps sih. Deru deng. Jura.
Ayo. Loh, ya game paling grafisnya memukau mata pada masanya. Mencak hiji bangku. Oh, eta skill apa deui? Rhinos teh mana? Rem, kotak bulat rem. Oh, ya slow mo. Ada yang 60 fps. LG teh eta. Bangkeung. Kenal pot tadi gigit. Maksudnya mana nya? Slow mo. Drop fps biar bentar. Dah. Sekian untuk Need for Speed. Bagus. Upload Racer game biasa ini pasti video aja sekarang. Kita coba Pro Evolution Soccer. Udah pernah cobain pasang PES 2017. Itu bener-bener gak kebuka, ngeblank aja terus hitam. Dan buat PES ini juga ada bugnya, bukan bug sih, belum bisa nyetingnya. Jadi settingan mentoknya tuh cuma bisa segini. Susah, nggak bisa dibuat full screen, kan sebel kan. Gak tahu harus di gimana. Kita coba di sini. Bisa nggak? Nggak, Bray. Tetap, Bray. Kita coba PES 2015. Tinggal minta patch nih. Tinggal dicari atau minta. Exhibition match. Club. Kita coba Arsenal. Ya, naon weh. Kita langsung kick off buat cek gameplay. Oh iya, di APU ini, di prosesor ini gak kuat buat buka Nintendo Switch ya. Harusnya Nintendo Switch bisa dibuka, bukan di sini maksudnya. Di Batosera itu udah support Nintendo Switch. Uyuhan spek komputer jadul bisa dibuat konsol kayak gini juga bener-bener udah uyuhan. Sip, ini ada di atas 30 fps buat game ini. Buchanan jauh, kita serangin. Ayah kedua patah gue kena jong. Kita samperin, kita headingin, set, gaji lengkah handap, asik. Bangkong. Kenapa harus dioper? Weis, ada cangkang jauh. Ke bawah kan? Hagsia. Cereng.
benar-benar udah playable banget. Cazorla is the player to take it. Hah, nge-freeze. Giroud, Sup. he scored. Listen, Gol, 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 gol. precisely the reason we just Ya, said. They have a habit of making sekian the dulu buat Here we are. review prosesor A44 4000 sama ya. Project kali ini cukup sampai di sini. Lumayan lah. CPU jadul, hasil bongkar-bongkar di gudang bisa dapat segini. Tinggal edit-edit ke casingnya biar agak mantas merenah tumaninah kalau dipasang di ruang tamu atau biasanya kan TV dipasang di ruang tamu ya, atau di ruang keluarga biar gak misinkeun. Sekian dulu dan ciao.